Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari kelas 12 MIA Albiruni. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelahan sel. Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi dari pembelahan sel itu sendiri. Jadi pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah dirinya menjadi dua bagian atau lebih. Nah, pembelahan sel ini berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel juga berfungsi untuk perbaikan jaringan tubuh yang rusak. Misalnya, jika kita mengalami luka pada bagian tubuh, maka bagian tubuh yang luka tersebut akan menutup kembali seperti semula karena adanya perbaikan jaringan melalui proses pembelahan sel. Selain itu, sel mengalami pembelahan untuk bereproduksi. Pada proses reproduksi secara generatif atau seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel parakariotik tidak dapat melakukannya. Hal ini dikarenakan sel parakariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel kelamin atau gamet. Terdapat 4 fase atau tahap pembelahan mitosis. Penjelasan mengenai masing-masing fase pembelahan sel secara mitosis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fase profase. Pada fase ini terjadi proses di mana membran inti mulai merusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Gelondong pembelahan mulai terbentuk dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kromosom tersebut mulai bergerak ke tengah atau ekuator dari sel. Yang kedua adalah fase metafase. Benang-benang gelondong pada fase ini mulai terlihat jelas. Kromosom berjejer pada bidang ekuator. Beberapa benang gelondong mencapai kutub tanpa melekat pada sentrometer. Sentrometer membelah dan masing-masing kromatid menjadi kromosom tunggal. Yang ketiga adalah anafase. Pada tahap ini kromosom yang awalnya berikatan tiba-tiba mulai memisah dan menjadi dua bagian yang sama dengan menuju ke arah kutub yang berlawanan. Akhir dari tahap ini adalah tiap ujung sel memiliki jumlah kromosom yang sama dan lengkap. Tahap yang terakhir adalah tahap atau fase telofase. Pada tahap ini posisi kromosom sudah berada pada kutub masing-masing sehingga nukleus atau anak inti mulai terlihat lagi. Kromatid mulai lenyap, sitoplasma mulai menebal, dan membran sel mulai memisahkan kedua anak sel tersebut. Tahap akhir dari mitosis ini adalah satu nukleus menghasilkan dua nukleus dan memiliki kesamaan yang identik. Yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, di mana masing-masing sel anakan tersebut hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N atau haploid, sehingga pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase pembelahan pada pembelahan meiosis hampir sama dengan pembelahan mitosis. Hanya saja pada pembelahan meiosis terdapat tingkatan fase-fase pada pembelahan meiosis yang terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Berikut ini adalah gambar fase pembelahan sel yang terjadi secara meiosis. Penjelasan masing-masing fase pada pembelahan meiosis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meiosis 1, yang terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama adalah profase 1. Pada fase ini terjadi kerusakan pada membran inti menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, dan terbentuk gelondong pembelahan. Benang-benang kromatin mulai memadat dan kemudian menjadi kromosom. Kromosom homolog selanjutnya berpasangan. Pada profase 1 juga terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over pada kromosom. Peristiwa ini merupakan salah satu penyumbang keanekaragaman individu makhluk hidup. Peristiwa tersebut mengakibatkan sel gamet yang terbentuk sama sekali tidak identik dengan susunan kromosom sel induknya. Yang kedua ada metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang ekuator. Pada bidang tersebut benang-benang spindle melekatkan diri pada tiap sentrometer kromosom. Ujung benang spindle yang lainnya membentang melekat di kedua kutub pembelahan yang berlawanan. Yang ketiga ada anafase 1. Pada fase ini kromosom homolog mulai ditarik oleh benang spindle menuju ke arah yang berlawanan.
Yang terakhir adalah fase telofase 1, yaitu tiap kromosom telah mencapai kutub pembelahan membran inti terbentuk kembali dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat haploid atau N. Yang kedua ada juga yang namanya meiosis 2 yang terdiri juga dari 4 tahap atau fase. Yang pertama adalah fase profase 2. Pada fase ini membran inti mulai merusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Kemudian kromatik mulai menuju ke bidang pembelahan. Yang kedua adalah metafase 2, di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga adalah anafase 2, kromatik terpisah dan menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang keempat adalah telofase 2, di mana nukleus terbentuk kembali. Terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.